Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Amelia Habibah, NIM 8604641179 dari Prodi PGSD kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi, sebuah nilai fundamental yang menjadi dasar berjalannya negara modern, termasuk Indonesia. Harapannya, video ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang apa itu demokrasi, bagaimana prinsip-prinsipnya bekerja, serta peran kita sebagai mahasiswa di era teknologi saat ini. Pengertian demokrasi dan tujuannya. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah negara, memilih pemimpin, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tujuan utama dari penerapan demokrasi yaitu melindungi hak dan kebebasan warga negara, mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan stabilitas politik melalui partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi hadir agar negara tidak berjalan atas kehendak satu kelompok saja, tetapi berdasarkan kepentingan seluruh rakyat. 2. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, sumber kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pemimpin dipilih melalui proses pemilu, dan kebijakan negara idealnya lahir dari aspirasi masyarakat. B. Rule of law atau supremasi hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah. Setiap keputusan harus berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat dapat percaya pada sistem. C. Persamaan hak warga negara. Semua warga negara, tanpa memandang status sosial, etnis, agama, atau gender, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Persamaan hak juga mencakup akses dalam pendidikan, pelayanan publik, dan kesempatan untuk terlibat dalam politik. D. Pemilu yang bebas dan jujur. Pemilu adalah mekanisme demokrasi yang paling jelas terlihat. Pemilu harus dilaksanakan tanpa tekanan, manipulasi, atau kecurangan, agar hasilnya benar-benar mencerminkan suara rakyat. E. Pemisahan kekuasaan, atau separation of powers. Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak yang bisa berujung pada otoritarianisme. F. Kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga negara berhak menyampaikan pendapat, kritik, atau aspirasi. Kebebasan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tidak mengandung ujaran kebencian, hoax, atau provokasi. G. Partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya tentang memilih saat pemilu. Berbagai bentuk keterlibatan seperti diskusi publik, organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, atau advokasi isu masyarakat merupakan wujud partisipasi yang penting. 3. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia. A. Dalam pemerintahan. Pemilu presiden, legislatif, hingga kepala daerah yang diselenggarakan secara rutin. Sidang DPR yang membahas aspirasi masyarakat melalui perwakilan. Layanan aduan masyarakat seperti lapor untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan. B. Di lingkungan kampus. Pemilihan ketua BEM dan organisasi kemahasiswaan. Forum diskusi akademik yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat. Musyawarah dalam menentukan kegiatan himpunan atau keputusan organisasi. C. Di media sosial dan era digital. Kebebasan mengunggah opini di platform digital selama mengikuti aturan hukum dan etika. Inovasi seperti e-voting dalam beberapa kegiatan kampus atau organisasi. Tantangan demokrasi digital, cyberbullying, hoax, black campaign, hingga polarisasi yang bisa memecah kelompok masyarakat. Poin-poin ini menunjukkan bahwa demokrasi hadir bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai penutup, seluruh pembahasan ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar konsep politik, melainkan cara hidup yang menuntut partisipasi, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kebebasan berpendapat akan benar-benar bermakna ketika kita ikut menjaganya dalam setiap tindakan, baik di ruang publik, di kampus, maupun di dunia digital. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk memastikan demokrasi tetap tumbuh secara sehat, berpikir kritis, berani bersuara dengan etika, serta aktif berkontribusi bagi masyarakat. Jika nilai-nilai ini terus kita jalankan, maka demokrasi bukan hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga budaya yang menguatkan bangsa. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan dapat mendorong kita semua untuk menjadi warga negara yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab.